Halo rekan-rekan KMI dan IDN DFW, jumpa lagi di acara Ketuk Pintu. Saat ini kita sudah mendatangi tamu kita hari ini. Mau tahu siapa tamu kita hari ini? Yuk. Halo, assalamualaikum Pak Asnul dan Ibu. Ya, jadi tamu kita hari ini Bapak Asnul dan Ibu dari di Tulsa. Kita saat ini di Tulsa ya, Tulsa Oklahoma, di Rendangko. Mau tahu lebih lanjut cerita mereka dan tips-tips mereka di dalam bisnis kuliner, khususnya kuliner Indonesia. Stay tune ya. Ya, balik lagi dengan kita. Jadi kita sudah berada di Rendang Enko. Sebelum kita mulai, kita coba tanya biar Pak Asno memperkenalkan diri dulu. Silakan, Pak. Selamat siang atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnul Bahar, Pak. Ya, jadi saya ini sebenarnya udah lama di Tulsa, 27-28 tahun. Tapi baru memulai bisnis kuliner ini di 2018. Oke. Dan 2018 itu kita mulai dengan bisnis bumbu masak. Jadi dan itu juga kebetulan karena ada permintaan dari teman di Jakarta yang kebetulan supplier untuk restoran pagi sore di Jakarta, Pak. Dia minta dibantu untuk memasarkan bumbu-bumbu yang mereka produksi ke Amerika. Nah, saya sebagai orang yang belum pernah bisnis sih sebenarnya ketakutan, nggak pernah tahu bagaimana caranya bisnis karena saya ada petroleum engineer. Oke, jadi saya datang ke Tulsa, dulu sekolah S2, S3, tamat kerja normal sampai akhirnya suatu saat dalam perjalanan dinas di approach untuk membawa bumbu. Dan istri saya bilang, coba aja, siapa tahu kita bisa ini. Akhirnya kita coba. Dan ternyata memang banyak yang suka bumbunya. Dan di tengah setelah kira-kira beberapa bulan setelah itu mulai terpikir kalau kita sendiri yang pakai bumbunya dalam bentuk restoran jadinya kayak apa. Oke. Jadi terus kemudian kita pelajari bagaimana bisnis restoran itu. Nah, bisa dikatakan saya benar-benar orang awam. Jadi kalau misalkan di sini wawancara ini saya minta dianggap sebagai share experience, jangan sebagai advice dari orang yang berhasil atau dari yang udah ahli, karena saya bukan ahlinya. Tapi untuk share experience, apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita jalankan, dengan senang hati saya bisa sampaikan. Jadi memang karena saya ini nggak punya pengalaman, Mbak ya. Saya itu dari dulu tuh rada nekat. Jadi nekatnya ini yang membuat akhirnya jalan. Nah, pertama nekat karena didorong oleh teman yang di Jakarta. Jadi mereka membuat bumbunya namanya Hikmah Fajar. Mereka sudah 25 tahun supply ke restoran pagi sore, baik di Palembang, di Jakarta, di Pekanbaru, di Lampung. Tetapi mereka baru memulai yang untuk produksi untuk industri, untuk khalayak ramai. Jadi itu sekitar beberapa tahun lalu. Nah, mulai dengan mereka membuat saset itu dan kemudian dijual. Jadi seperti bumbu kompetisi mereka tuh ya seperti bumbu mumi ya atau bumbu yang lain-lain. Nah, disitulah mereka meminta kami untuk mencoba ya. Dan setelah saya mencoba, yang saya lakukan pertama kali adalah waktu itu belum terpikir untuk restoran. Yang terpikir adalah bagaimana memasukkan bumbu ini secara resmi ke Amerika. Saya dari awal bilang saya nggak akan memasukkan ini kalau ini hanya diam-diam, karena alasannya dua. Pertama bahaya, yang kedua growingnya susah. Ya, kalau ternyata ini sukses dan kita cuma terbatas ini, nanti untuk berkembang. Oleh karena itu, hal yang pertama saya lakukan adalah
mencari informasi gimana sih caranya mengimpor, tapi dalam skala kecil dulu, ya. Dan dari situ akhirnya saya berhasil menemukan di googling around dengan menemukan lawyer, ya, di bidang FDA yang bisa memberikan advice bagaimana mengimpor bumbu, ya. Dan dari situ saya pelajari berdasarkan dengan advice mereka, membuat labelnya, mencari brokernya, dan satu lagi yang juga agak unik dari saya adalah karena petroleum engineering saya consulting itu di seluruh dunia, saya itu boleh dikatakan at least sekali dalam 2 bulan itu travel. Travelnya ke Indonesia itu sering, ke tempat lain, Malaysia, atau Jepang, atau Middle East, atau Eropa, kemanapun saya selalu terbang, dan akhirnya setiap kali terbang, saya bisa pulang. Dan kalau pulang, saya bisa bawa, dan ternyata mengimpor bumbu itu boleh dengan dibawa. Tapi kita harus declare. Kita harus declare secara resmi, dan untuk membuat declaration itu kita harus tercatat di FDA, ya. Kita dapat nomornya, ya. Dari situ kita bisa mengimpor bumbu, ya, secara resmi tanpa harus diam-diam. Kalau dengan yang restoran itu kenekatan kedua, ya. Kenekatan kedua karena selama hidup saya belum pernah berbisnis, kan. Restoran bisnis itu seperti apa? Cuma dengar-dengar kata orang. Nah, tapi ya mungkin jalannya ini yang diberikan oleh Allah, bahwa ada yang membantu tiba-tiba. Yang membantu itu adalah orang yang landlord yang punya building ini. Jadi pada saat saya sudah sepakat bahwa ini adalah tempat yang mungkin kita bisa pakai dari segi harga cocok, dari segi lokasi itu cross section dengan highway, depannya ada lapangan golf, jadi ada tempat yang nyaman untuk lihat, ya. Ternyata dia dengan senang hati membantu saya bagaimana menjalankan bisnis restoran. Dia membawa saya dan Bu Indri ke restorannya, dikasih lihat bagaimana kegiatan sehari-hari, bagaimana order itu masuk, bagaimana segala macam administrasi, ya, dan supply, ya, itu saya diajarin, ya. Karena diajarin itu akhirnya saya merasa, oh harusnya begini. Dan memang benar-benar pengetahuan saya itu bukannya nol, minus. Nggak tahu, ya, cuman karena nekat, karena saya itu sering nekat, ini kita jalani. Oke. Dan kemudian ya tentunya dari segi operasi setelah itu, ya saya tidak ikut campur tangan 100%, tidak ikut di dalam operasi di dapur. Kalau saya sedang ada di Tulsa, saya bantu di depan, ya. Tapi sebenarnya role saya adalah di managingnya, ya, bagaimana supply dan jadi supply chain-nya dari bahan-bahan, bagaimana membayar pegawai, urusan pajak, urusan finance, urusan labor, nah itu yang menjadi tugas saya. Tapi bagaimana menu ini harus seperti apa, itu 100% di Inggris. Jadi saya merasa kombinasinya itu pas antara apa yang bisa saya sumbangkan dan apa yang bisa beliau sumbangkan, karena beliau sendiri nggak pernah mau tahu dengan urusan-urusan itu. Untuk dapatkan license itu susah, Pak? Prinsipnya sebenarnya nggak susah, ya, tapi yang susah itu sebenarnya konten daripada license itu. Artinya untuk bisa membuat license, dia bilang kita harus punya restoran, ya. Restorannya peralatannya seperti ini. Nah, selama kita mengikuti seperti itu, nggak ada yang jadi susah. Jadi prosedurnya seperti apa? Prosedur pertama kita membuat gambar, ya, entah itu dari restoran yang sudah jadi atau restoran yang baru kita mau kita dirikan, dan akan sangat membantu kalau kita memulai dari restoran yang sudah ada. Oke. Nah, dengan membuat gambar itu, kemudian kita masukkan ke versi pasar. Mereka akan mereview. Ya, jadi dalam gambar itu seperti kita membuat rumah blueprint. Mereka akan lihat perencanaan dinding seperti apa, dinding di dapur, dinding di tempat persiapan, kemudian kamar mandinya seperti apa,
dan jenis-jenis material untuk lampunya yang mana, ya. Semua itu harus tertera di gambar seperti kita minta approval mau bikin rumah, izin untuk license rumah. Nah, dari gambar itu mereka kemudian menyatakan ini sudah approve secara gambar, ya, secara desain atau belum. Nah, mereka karena dari standar gambarnya sudah tertentu, tentunya saya pakai profesional di sini untuk membuatkan gambarnya itu. Dan dari situ kita dapat rekomendasi atau komentar bahwa oh ininya kurang. Misalkan waktu itu di tempat kita membuat minuman, waktu itu belum ada hensing. Nah, dia bilang ini gambar hensingnya kurang, ini harus masuk. Terus kemudian misalkan dapur ini di bawahnya ini untuk drainnya harusnya begini, ini masih nggak ada. Nah, itu semua mereka kasih tahu. Nah, setelah kita dapat surat rekomendasi itu, waktu itu kita dapat sekitar 2-3 halaman rekomendasi yang mereka butuhkan, termasuk warna, termasuk bahan daripada dinding gitu. Kemudian kita disuruh membuatkan itu, ya, sesuai dengan compliance daripada ini, dan kita lapor lagi bahwa kita sudah siap. Begitu kita sudah siap, mereka inspeksi. Jadi selain nekat, iya, terus tapi harus legal, biar legal harus masuk ke FDA ya, berarti. Wah, itu untuk urusan impor, Pak. Kalau restoran, FDA itu nggak perlu, karena restoran lokal itu cuma health department. Kita harus follow health department, dan selama penjualan itu tidak menyeberang ke suatu state, sebenarnya FDA nggak peduli. Jadi, tapi health department merupakan satu hal yang harus kita ikuti. Tanpa health department kita nggak bisa untuk mendapatkan license. Begitu mereka approve, terus kita udah bisa jalan. Nah, sementara itu secara paralel kita harus mengurus tentang urusan sales tax kalau ada, ya. Saya nggak tahu di Texas, tapi di Oklahoma kita harus mengurus sales tax. Kemudian berarti sebelumnya juga saya harus mendirikan perusahaan legal, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga saya dapat nomor EIN dari IRS, ya. Dengan modal itu dan register di dalam state of Oklahoma itu jadi lancar, ya. Pada waktu kita membuat masuk ke health department, mereka nanya semua itu, ininya mana, asal dokumen itu sudah komplit, itu nggak ada lagi. Biaya juga relatif masuk akal lah, ya, sekitar $400 di Oklahoma ini. Ya, jadi dengan $400 itu termasuk review dari gambar, approval, dapat license itu. Nah, kemudian ada fee lagi dari city lagi, satu tambahan lagi, ada yang dari state, ada yang dari city. Ya. Jadi kalau kita lihat lokal Indonesia itu di Tulsa sangat sedikit, ya. Dari awal saya sudah tahu bahwa saya nggak akan survive kalau saya rely on lokal Indonesia, ya. Seberapa seringnya pun mereka datang ke sini, ya, pasti tidak akan mencukupi, karena untuk bisa restoran survive kita butuh setiap hari, ya kan? Saya bisa bayangin, saya makan ke restoran sekali sebulan aja juga susah, dan itu juga mungkin saya ganti-ganti, ya kan? Nggak mungkin jadinya ada orangnya sedikit, ya. Oke? Jadi kalau dilihat dari penduduk lokal, kita bisa kayak katakan Indonesia ini lokal itu 90%, ya, dengan Indonesia. Cuma support dari Indonesian community itu datang dari sekitar Tulsa, seperti seperti dari darat. Ini bukan satu hal yang surprising, yang aneh, tapi tetap bikin kita surprise. Beberapa orang baik Indonesia ataupun Malaysia ataupun Pakistan yang mencari halalnya datang ke Tulsa hanya untuk lunch, balik lagi. Dari Oklahoma City itu sering cuman datang dinner, ya, karena 1,5 jam. Kalau saya pikir-pikir normal aja, kayak kita di LA mungkin jalan 1 jam oke aja, ya. Jadi dari Oklahoma City itu lunch lah, dari Fayetteville, Arkansas. Kemudian ada juga komuniti Indonesia di sekitar Fort Smith, atau dari Wichita 2,5 jam. Nah, itu mereka biasanya datang Sabtu dan Minggu, ya, kebanyakan Sabtu, kadang-kadang hari Minggu, ya.
Itu kalau yang konsumen Indonesia. Tapi hari-hari biasa itu bisa dikatakan 90% adalah orang lokal. Jadi orang lokal itu termasuk orang lokal Amerika atau orang-orang Muslim yang juga satu lagi segmentasi yang bisa saya lihat adalah orang yang sedang travel, ya. Dan itu banyak yang mencari karena halal restoran atau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia biasanya udah tahu, jadi mereka sengaja untuk nanti kita berhentinya di dalam, jadi di usaha, oke? Atau kemudian orang yang sedang dinas ke sini, itu banyak juga, ya. Jadi segmentasi itu bisa kita bayangkan yang Indonesia kalau lokal itu sedikit, ya. Mereka datang, ya, tetap ada, ya. Tapi saya bisa mengerti bahwa nggak mungkin kita mengandalkan di situ karena nggak banyak orang Indonesia di situ. Okay. Nah kalau orang lokal Amerikanya baik yang senior citizen atau kemudian yang orang anak muda itu mereka semuanya banyak yang suka dan itu kita surprise ya. Jadi kalau di lokal Amerika ini kita bisa lihat yang pertama adalah orang yang darah Belanda. Oke, mereka tiba-tiba tahu entah itu dari Facebook, entah itu lewat, ya. Begitu melihat rendang atau membaca Indonesian Bistro, tapi itu langsung ketangkep. Jadi nama itu penting banget, ya. Dan tentunya nama untuk orang yang pernah tahu ya. Dalam hal ini orang Amerika yang datang yang keturunan Belanda, Indonesia sebagian banyak di sini. Karena ternyata di tahun 60 dalam Kennedy administration itu membuat green card untuk orang-orang Eropa untuk datang ke sini, imigran. Jadi tahun itu mereka banyak sekali, sebagian besar itu hal Indonesia dan Netherlands. Dan ini mereka tinggal di Partnership. Banyak itu di sini. Oke. Dan kemudian statement yang kedua adalah tentunya orang yang lewat-lewat. Jadi penentuan lokasi sehingga orang itu bisa membaca itu perlu. Nah, cuman kita juga mengetahui bahwa challenge untuk menarik orang Amerika ke sini itu susah, itu berat. Ya. Kenapa? Kalau mereka belum tahu, nggak banyak yang berani mencoba. Walaupun yang datang itu selalu cerita, I like to try. Ya, tapi tentunya banyak yang langsung makanan apa itu? Nggak pernah ini. Tapi asalkan mereka mau mencoba, nah kunci selanjutnya adalah kualitas kita dan servis. Oke. Nah sekarang ini kita dalam zaman internet sangat terbantu dengan review konten. Oke. Kalau kita lihat review yang ada di Google sekarang ini, kita tuh di atas 4,8. Oke. Dan kalau yang lebih menarik itu kalau membaca komennya Pak. Jadi bukan hanya skornya. Semuanya itu akan mengatakan bahwa ada 3 hal yang mereka sukai. Kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, food quality. Yang kedua adalah service. Dan yang ketiga adalah clean. Nah, 3-tiganya itu orang berpendapat ada di sini. Yang pertama kali sebenarnya adalah sikap dari kita yang mengatakan bahwa COVID ini adalah sesuatu yang melanda semua orang. Oke, kalau saya percayanya gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dan kenyataannya memang hantamannya kuat ya, kalau kita langsung patah itu seolah-olah hanya kita yang kena, berat di hati untuk ininya. Karena pertama kita harus lockdown. Ya, namanya restoran tanpa orang datang nggak ada artinya. Kita mau promosikan sesuatu yang selama ini belum kita lakukan banyak, yaitu dari segi bakery. Yang bertahan agak lama sedikit bisa saya kirim, ya. Termasuk juga makanan-makanan yang
nggak rusak di jalan seperti teri balado ini, ya, itu kita lakukan kerupuk ini, ternyata responnya cukup banyak. Kerjasama dengan charity organization untuk buka puasa. Jadi mereka membagikan makanan free untuk buka free iftar. Kemudian mereka minta ke restoran-restoran kasih special price tapi big volume. Ya, jadi satu hari itu bisa 100 sekali ambil mereka. Kadang-kadang ambil 50, 100, 150 gitu ya. Dan itu beberapa kali dalam sebulan. Itu sangat membantu juga gitu. Di samping tentunya itu adalah promosi lagi, channel marketing ya. Ya, channel marketing karena dari situ, nah dari situ kan berarti kualitas perlu. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan marketing yang baik itu, kualitas dan servis itu harus tetap. Ya. Tapi apakah ada pengurangan pendapat? Ada. Berarti di situ ya kita juga harus dari segi finance pinter-pinter untuk mengatur bagaimana mengatur payroll. Ya, kita punya 3 orang staff di sini yang fix, yang permanen. Dan yang lain sebenarnya itu untuk waiter. Nah, dalam hal ini karena kita nggak dine-in, ya jadi, dan saya nggak bisa travel kemana-mana selama ini, ya saya jadi waiter. Gitu. Jadi dan nggak perlu juga untuk tubuh ada waiter khusus gitu. Jadi kita bisa mengurangi expense untuk pegawai dengan take over dengan tidak adanya dine-in, tapi pegawai di belakang tetap jalan. Ya harus semangat ya, satu itu, dan satu lagi kita harus berpikir produk yang menarik gitu, dan satu lagi kunci utamanya rasa yang harus utama, itu kunci utama rasa itu harus utama dalam inovasi sesuatu makanan ya, terutama makanan. Kualitas rasa dan penampilannya juga harus sekali. Sebetulnya saya itu hobinya baking, selain bukan masak. Jadi saya biasanya kalau weekend itu saya selalu berpikir, saya pengen bikin kue ini atau sesuatu. Nah itu saya mulai dari itu, untuk bakingnya itu, bakerynya itu. Jadi selama kemarin itu saya mulai dari weekend aja, saya bikin cake yang apa yang ada di pikiran saya. Dan terus kemarin itu saya seriusin waktu COVID itu ditutup, restoran dan dine-in. Jadi saya langsung switch, the next day langsung ke bakery. Cepat. Jadi nggak sempat tutup. Jadi saya udah langsung bikin apa besok saya harus bikin. Gitu. Jadi saya mulai dengan roti rendang dan pisang goreng, dan sekarang ini kita berkembang ke cake in the jar. Martabak manis, rasa martabak manis, cake rasa martabak manis. Dan ini in the jar, jadi bisa shapingnya lebih aman, jadi lebih awet. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam inspirasi bagi teman-teman di Dallas ataupun di manapun saja untuk mencoba juga gitu ya, memulai bisnis kulinernya gitu. Jadi dari kita sekian dulu. Sekali lagi, jika ada saran ataupun komentar, bisa dituliskan di channel Facebook, YouTube kita, ataupun jika ada pertanyaan langsung ke Rendang & Co, ke Bapak Asnul dan Ibu Indri, bisa melalui Facebook, bisa join ke Facebook Rendang & Co. Dan jangan lupa kalau mampir ke Tulsa, mampir ke Rendang & Co. Oke, salam dari kita. Follow us in